Belakangan diketahui, wanita berambut pendek yang menyerang Roky Gerung merupakan anggota dari Gerakan Nasional Tangkap Roky Gerung. Adapun nama Noviana Kurniati menjadi sorotan usai viral melabrak Roky Gerung sesaat usai diperiksa Mabes Polri. Belakangan diketahui, Noviana Kurniati, wanita yang melabrak Roky Gerung itu merupakan perempuan asal Jakarta. Ia juga diketahui ternyata kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Hal itu tampak dari beberapa unggahan Facebook pribadinya. Selain itu, kini ia sedang mencalonkan diri sebagai Bacalek DPRD Kabupaten Cianjur, Dapil 3, Pacet Cipanas, Sukaresmi, Cikalong Kulon. Di media sosialnya tersebut, Noviana juga kerap mengunggah video yang menarasikan untuk menangkap Roky Gerung. Novia ternyata lulusan Ilmu Komunikasi dari Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta, angkatan tahun 2013. Saat ini, Novi tergabung dalam organisasi Solidaritas Merah Putih sebagai Wasekjen. Beberapa waktu lalu, ia bahkan menggelar aksi bela negara untuk menangkap dan mengadili Roky Gerung karena dugaan penghinaan kepada Jokowi. Calon sementara dan memang benar namanya Noviana Kurniati ya, Dapil 3 DPRD Kabupaten Cianjur. Selama ini kita tidak pernah memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan apapun terkait dengan kasusnya Roky Gerung. Yang terakhir kita melakukan upaya ya bagaimana kader PD Perjuangan ya untuk holding down, untuk tidak bereaksi terhadap sikap Roky Gerung yang diduga menghina Presiden Jokowi. Tenang, dengan santai, dan kita anggap sebagai dinamika di masyarakat. Ya, kalau ini instruksi partai, kami mempunyai hampir 1.400 caleg. Kita mempunyai 180.000 struktur partai di Jawa Barat. Nah, sehingga kasus Novi ini kan mungkin sampling saja, bagian dari kelompok masyarakat yang gundah dan marah terkait dengan perlakuan Roky Gerung terhadap Presiden. Ini kan tidak ada kaitannya dengan partai, ya kan? Dia bertindak secara pribadi. Dan hal terkait dengan melabrak Roky Gerung, ya kita belum menemukan titik salahnya di mana. Karena pada saat bicara rakyat marah, rakyat gundah terkait dengan Roky Gerung yang menghina Presiden Jokowi, itu kan banyak aktualisasi dari rakyat itu kan berbeda-beda. Jadi ya menurut saya terkait dengan aksi labrak itu adalah tindakan pribadi dan kelompok yang mungkin ya merasa gundah terkait dengan sikap Roky Gerung yang menghina Presiden Jokowi. Oke, karena jadi itu inisiatif pribadi, jadi dianggap itu sebuah ekspresi pribadi saja. Iya, dan itu tidak ada kaitannya dengan partai, tidak menggunakan logo partai, tidak ada bendera partai. Ya, untuk PDI Perjuangan sesuai dengan instruksi dari DP Partai untuk menyikapi permasalahan ini dengan santai, dengan riang gembira, ya kan? Nah, adapun ada kelompok-kelompok masyarakat dan mungkin ada bagian satu sampling saja, kalau caleg ada 1.400 caleg, mungkin hanya satu Novi ini, ya mungkin Novi ini yang merasa bahwa dia harus mengekspresikan hal-hal yang tidak hanya sekedar dia menunggu aparat penegak hukum bertindak. Diketahui, akademisi Roky Gerung rampung menjalani klarifikasi di Bareskrim Polri. Roky diperiksa kurang lebih 6 jam terkait dugaan penyebaran hoaks dan fitnah, bukan karena kata bajingan tolol. Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Roky Gerung tampak kelelahan. Ia mengaku klarifikasi hari ini dicecar sebanyak 40 pertanyaan. Partai punya peralatan untuk mengumpulkan pendapat masyarakat, namanya fungsi agregasi dari partai, lalu diucapkan di parlemen. Partai ngapain ikut-ikut demo kan? Kalau begitu buat apa dia punya perwakilan di DPR atau di DPRD kan? Jadi itu pengertian politik yang buruk tuh. Kalau kita punya partai, kita punya peralatan untuk mengucapkannya di parlemen. Dia boleh demo itu yang nggak punya perwakilan di DPR, mahasiswa ya dia demo tuh. Kalau udah partai ngapain? Jadi terlihat bahwa memang PDIP mengerahkan anggotanya, langsung atau tidak langsung. Di Jogja itu dimulai, Ketua PDIP Jogja menghalangi saya bicara. Loh, Anda partai ngapain halangi saya, kan konyol. Ini kader PDIP, pasti dia nggak pernah ikut kursus politik atau kuliah politik saya di Megawati Institute. Saya 3 tahun mengajar di Megawati Institute. Terus dia bilang saya memecah belah bangsa tuh, atau
ya memang yang dia maksud itu apa, sementara dia cuma sendirian di situ. Jadi konyol betul ini, tapi bisa nggak peduli lah sebetulnya. Mestinya Hasto itu tegur, kan itu dari awal saya bilang kerjanya Hasto tuh. Jadi artinya siapa yang mau pilih orang yang nggak ngerti tentang cara berpolitik yang masuk akal tuh. Jadi sekali lagi, kalau Anda partai, udah Anda punya peralatan di parlemen kok, dan Anda kerahkan aja, larang aja saya dengan aturan Anda bikin di parlemen kan. Tapi bukan dengan mendorong-dorong atau mempersekusi lalu mengumpulkan massa. Ini ajaib. Bahkan di dalam proses pemeriksaan saya itu kan sudah masuk ranah hukum. Kita tuntut Anda dihukum, ya udah memang lagi mau dihukum. Apa namanya ini? Ada LSM yang hanya buat saya. Coba LSM itu buat umum, bukan cuma buat saya. Nama LSM-nya adalah Gerakan Nasional Tangkap Rocky Gerung, Hidup atau Mati. Mana LSM? Coba lapor dulu ke Kemendagri, itu apa maksudnya. Jadi sekali lagi ini ketidakpahaman tentang fungsi kritik dalam demokrasi. Apalagi dilakukan oleh partai yang memakai nama PDIP dan di belakangnya ada perjuangan pula tuh. Dan saya adalah guru di partai itu, kan konyol. Ya mungkin ada buzzer senior yang suruh, tapi kan dia mesti tahu kok. Dia kader partai PDIP, pakai jaket PDIP, demo di depan rumah saya tuh. Di mana akalnya itu? Dia mestinya bilang pada ketua partainya, suruh Rocky Gerung itu ditangkap, itu kalau bisa bikin langsung undang-undang dari DPR untuk buat nangkap saya. Itu fungsi masuk akalnya begitu. Nah dia mau nyalek tanpa pengetahuan tentang fungsi-fungsi dasar politik, kan itu kacau kan. Jadi bayangkan misalnya seorang kader, itu kayaknya disebut kader kan paham tentang apa itu artinya partai, apa artinya opini publik, apa artinya kritik pada kebijakan. Jadi dia marah sendiri untuk hal yang sebenarnya saya perjuangkan. Nah saya perjuangkan Omnibus Law yang isinya adalah mengkhianati prinsip-prinsip Soekarno. Soekarno kalau ada tuh ditempeleng tuh yang bikin Omnibus Law itu kan. Nah sekarang saya pro Soekarno, dia anti saya kan, di mana otaknya gitu kan. Kendati demikian, proses klarifikasi belum selesai sepenuhnya. Rabu depan dilanjutkan karena 40 pertanyaan kayaknya masih kurang. Di sisi lain, Haris Azhar yang mendampingi Rocky Gerung mengatakan pertanyaan yang diberikan terkait kapasitas dan alasan dibalik argumentasi Rocky. Rocky menyebut kasus ini semacam tunggangan orang yang ingin menjilat kekuasaan dan banyak lawyer cari panggung. Hal itu disampaikannya usai diperiksa sebagaimana diungkapkan Rocky Gerung dalam channelnya. Menurutnya, hal yang diucapkan selama ini semuanya hanya kritik standar. Namun, bagi relawan atau pendukung fanatik Jokowi, hal itu dianggap sebagai pemecah belah bangsa. Di mana pemecah belah bangsanya justru mereka yang memecah belah bangsa karena mengeksploitasi hal yang tidak pernah dipedulikan oleh presiden. Jadi terlihat kasus ini tetap menjadi semacam tunggangan orang yang ingin menjilat kekuasaan. Pengamat politik yang juga pendiri Setara Institute itu menyampaikan banyak lawyer atau individu yang mencari kesempatan di kasus ini. Hal ini juga menurutnya bakal merepotkan para hakim yang menganggap kasus ini memang tidak penting dibawa ke ranah hukum.